Dan pemirsa, bagaimana Indonesia bisa menghadapi tantangan besar di sektor fiskal imbas dari peralihan Menteri Keuangan? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Next Indonesia yang sudah bergabung lewat sambungan telekonferensi, Heri Gunawan. Pak Heri, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Pak Heri, kalau kita lihat kemarin indeks harga saham gabungan maksud saya sempat bereaksi melemah ketika ada pergantian menteri, tetapi pagi ini indeks harga saham gabungan sudah kembali rebound. Pertanyaannya adalah di tengah pertanyaan para pelaku keuangan, apa yang harusnya dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa untuk membuat semacam quick win yang membuat orang yakin bahwa Indonesia sekarang punya Menteri Keuangan yang tepat? Ya, kalau menurut saya yang sekarang penting untuk dilakukan oleh Pak Purbaya itu adalah bagaimana dia melakukan inovasi terutama di bidang penerimaan negara. Karena sekarang ini sudah dipastikan, pertama disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan kemudian dilanjutkan pernyataan yang sama oleh Pak Purbaya bahwa pemerintah tidak akan lagi menaikkan pajak. Nah, artinya apa? Untuk tahun 2026 dia nggak akan menaikkan, begitu juga tahun 2025. Itu artinya ruang fiskal itu akan semakin terbatas. Pertanyaannya kan apa yang akan dia lakukan? Nah, ini yang harus akan menjadi perhatian publik nanti. Yang bisa dilakukan ketika pajak sebagai sumber utama pendapatan fiskal tidak dinaikkan, tidak juga diperluas jenisnya, itu apa Pak Heri? Menurut saya itu kesempatan itu ada. Misalnya gini, kita kan punya di antara lain itu ada penerimaan negara bukan pajak. Kita ambil contoh sebagai sekarang kami baru saja membuat kajian misalnya gitu ya, itu tentang illicit money atau dana siluman yang datang dari ekspor, dari kegiatan ekspor. Itu kan seringkali banyak perbedaan pencatatan antara Indonesia. Misalkan Indonesia kirim scrap ke Swiss itu katakanlah 1.000. Tapi Swiss mencatat scrap yang diterima dari Indonesia itu 2.000. Yang 1.000-nya ini kan adalah objek pajak dan objek pungutan lain. Nah, ini yang bagian dari PNBP. Ini seharusnya pemerintah itu juga mulai menyelidiki pola-pola perdagangan seperti ini yang ada kecenderungan kecurangan atau dalam bentuk misinvoicing. Jadi misinvoicing itu kan ada dua, ada under invoicing, ada over invoicing. Nah, banyak under invoicing aja itu per tahun dan kami hitung itu setiap dalam 10 tahun terakhir itu rata-rata sekitar 40 miliar dolar. Ini kan objek penerimaan, objek pajak dan lain-lain gitu dan pungutan gitu. Itu perbedaan itu Pak, entah under entah over invoicing itu sudah terjadi berapa tahun penelitian Next? Kalau Next Indonesia itu sebenarnya ini terjadi sudah puluhan tahun. Kita hanya ngambil waktu tentang waktu 10 tahun saja. 10 tahun saja itu artinya tahun 2014 sampai tahun 2023. Itu untuk under invoicing saja itu sekitar 400-an triliun. Kemudian untuk over invoicing itu ada sekitar 260-an triliun. Miliar dolar, gitu satuannya. Puluhan tahun dan itu diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dalam waktu 1 tahun atau katakanlah sisa 4 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Itu masuk akal tidak itu Pak Heri untuk kemudian mengungkap atau menarik PNBP yang harusnya dimiliki Indonesia yang sudah dibuat perbedaannya puluhan tahun. Masuk akal tidak Pak Heri dalam waktu 1 tahun 2 tahun? Nah, kita kan gini, ada Pak Presiden waktu pidato di MPR itu, dia kan bilang bahwa tahun 2027 targetnya itu adalah zero defisit untuk APBN. Nah, yang tadi saya ungkapkan itu nol defisit, itu adalah satu inovasi atau satu terobosan yang bisa dilakukan. Masih banyak terobosan yang lain. Misalnya gini, kita ambil contoh Singapura. Singapura itu belanja pemerintah pusat itu ditopang oleh Temasek. Itu sekitar 20%. Itu laporan dari Kementerian Keuangan Singapura itu di parlemen itu pada untuk tahun 2024. Artinya apa? Ketika pemerintah kehilangan pendapatan dari investasinya di BUMN, dalam hal ini dalam bentuk dividen sekitar 80 triliun, itu Danantara juga harus memberikan kompensasi yang lain. Dari imbal hasil. Dari imbal hasil investasi. Itu adalah inovasi yang kedua. Inovasi yang ketiga misalnya gitu. Pemerintah juga bisa melakukan audit terhadap
pemanfaatan aset-aset yang selama ini digunakan oleh pihak swasta. Misalnya Baik. apa? Baik. Banyak sekali aset-aset lahan-lahan pemerintah itu yang di dalam bentuk Ya. HGU. Ya, ini Pak Heri, kan peluang HGU juga ini gitu. Pak Heri yang Anda Ya. katakan ini sangat menarik, tapi saya rasa ini masih tetap butuh waktu. Tapi apakah itu bisa segera dilakukan? Kita akan bahas di bagian berikut. Jangan kemana-mana, pemirsa, karena Zona Bisnis akan kembali selepas Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Zona Bisnis dan kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Direktur Next Indonesia Heri Gunawan. Pak Heri, tadi sebelum Headline News Anda mengatakan ada beberapa kemungkinan atau potensi untuk kemudian menambah pendapatan negara. Kurang lebih begitu ya Pak. Ada soal perbedaan selisih antara pencatatan ekspor impor yang terjadi selama sekian puluh tahun antara Indonesia dengan partner-partnernya. Kemudian ada beberapa hal lain. Tapi itu kan butuh waktu Pak Heri untuk kemudian katakanlah mengejar mereka. Kemudian juga kemungkinan kalau memang itu benar terbukti, ada orang-orang kuat tentunya Pak yang melakukan hal-hal seperti itu. Tidak mudah juga. Kalau untuk jangka waktu 1 tahun ke depan, katakanlah begitu, apakah memang Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menurut Next harus berani merombak RAPBN 2026 yang saat ini sedang dibahas bersama DPR atau mengerjakannya saja? Nah, kalau menurut saya gini, kalau untuk yang sangat pendek yang harus dilakukan oleh Pak Purbaya itu sangat memungkinkan. Pertama misalnya gitu ya, saya sudah pasti dia harus melanjutkan apa yang dilakukan oleh Sri Mulyani terkait dengan efisiensi, tapi terutama di pemerintah pusat. Nah, yang kedua, ini bisa jadi terjadi inefisiensi misalnya pada transfer daerah, TKD itu. Nah, menurut saya yang terkait dengan TKD, ini jangan kalau ingin dilakukan pemangkasan atau efisiensi, itu harus selektif. Karena hati-hati di situ. Nah, yang ini harus dilakukan oleh Pak Purbaya itu adalah mengubah, tidak bisa memukul rata, itu harus dilakukan secara selektif. Misalnya gini, karena saat ini dalam kajian kami itu, hanya ada 7 kabupaten kota yang mandiri secara fiskal. Sisanya masih dalam arti itu menyusul kepada pemerintah pusat. Dan ironisnya adalah kemudian tunjangan-tunjangan yang diterima oleh DPRD itu menjadi besar, sangat besar. Jadi artinya apa? Dana pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah yang seharusnya buat program itu juga dimanfaatkan untuk memberikan fasilitas secara politis misalnya kepada DPRD, baik dalam bentuk perumahan dan lain-lain. Nah, ini harus dievaluasi oleh Pak Purbaya menurut saya. Cara mengevaluasinya sebagai quick win adalah dia harus melakukan realokasi. Kan seringkali kalau kita lihat data KPK, korupsi terbesar itu dilakukan oleh kepala daerah. Yaitu tentu saja dari sisi proyek-proyek tuh, pungutan dan segala macam itu. Nah, ini dia harus melakukan realokasi supaya lebih efisien. Cara realokasinya apa? Misalnya pengelolaan anggaran untuk proyek di daerah itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi langsung aja dikerjakan oleh pemerintah pusat, jangan lagi dikerjakan, jangan dikasih duit, cek kosong kepada kepala daerah. Karena ini berisiko tinggi. Nah, tentunya juga tadi di pemerintah pusat dilakukan seperti itu, dilakukan efisiensi terutama untuk perjalanan dinas, rapat dan lain-lain atau kajian-kajian juga yang memang seharusnya bisa dilakukan secara internal. Nah, ini semua harus dilakukan secara sistematis dan untuk khusus kepada daerah itu dilakukan secara selektif. Jangan main pukul rata semua daerah karena nanti berimplikasi kepada gejolak sosial gitu. Kira-kira itu yang paling yang menjadi quick win. Terkait dengan transfer ke daerah ini ya, yang tadi Anda katakan harus lebih diefisienkan lagi, betul begitu ya Pak? Iya betul. Kalau catatan kita di RAPBN 2026, kecuali kalau sudah diubah, transfer ke daerah itu justru turun hampir 25% Pak. Ini hanya sekitar 650 triliun yang akan dibagikan ke daerah. Ini yang menurut beberapa pihak juga membuat kemungkinan gejolak. Di beberapa daerah sudah ada gejolak. Kalau kemudian diefisienkan maksudnya artinya bahwa transfer ke daerah makin dikurangi atau seperti apa Pak Heri? Nah gini, maksud saya itu diefisienkan, itu kan gini, bisa jadi di situ ada high cost. Kenapa terjadi ada high cost? Karena kalau kita lihat, kita tidak menuduh seluruh kepala daerah itu melakukan tindak pidana korupsi.
Karena ada potensi korupsi birokrasi yang begitu besar. Kalau kita kasih cek kosong, artinya gini, kepala daerah kita kasih ini, saya kasih uang dalam bentuk DAU atau DAK sekian. Nah itu yang perlu diefisienkan. Itu adalah bagaimana bentuk penyerahan ke daerah itu yang diubah, maksud Pak Heri begitu, bukan lagi berbentuk uang tapi barang begitu ya. Tapi jumlah anggarannya, nilainya itu tidak dikurangi lagi. Nah, jangan makanya tadi harus selektif. Kalau daerah yang sudah mandiri, itu kan juga dia bisa dimintai bantuan untuk melaksanakan program sendiri. Nah, ada yang mandiri, ada yang hampir mandiri, dan ada yang tidak mandiri. Untuk daerah yang tidak mandiri, jangan coba-coba dilakukan itu. Nanti sensitif secara sosial dan politik gitu. Ada yang mengatakan begini Pak Heri, sebetulnya ada satu yang harus berani diubah oleh Menteri Keuangan Prubaya, yaitu harus dibuat satu pos anggaran yang menyentuh langsung masyarakat khususnya menengah yang kemarin sudah berkurang, sudah turun kelas berapa, 10 juta orang atau berapa belas juta orang. Ini harus diarahkan kepada kelas menengah, menciptakan pekerjaan supaya kemudian penerimaan pajak itu juga bisa dinaikkan. Ini bisa dilakukan tidak dalam pembahasan RAPBN 2026 mumpung belum ada undang-undang APBN-nya nih Pak Heri? Nah, itu sangat mungkin dilakukan, mungkin dilakukan misalnya gini ya. Pertama sekarang kelihatannya gini ya, kalau Sri Mulyani itu lebih pada konservatif dalam mengelola anggaran, kalau Pak Purbaya ini kan kelihatannya akan lebih agresif dalam mengelola dalam kebijakan fiskal. Nah, menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Leo itu sangat memungkinkan. Misalnya gini, pemerintah mengalokasikan sebuah anggaran untuk memberikan subsidi, subsidi, misalkan pada program penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh pihak swasta. Jangan melulu di pihak pemerintah, di pihak swasta. Misalnya katakanlah Metro TV akan menyerap tenaga kerja misalnya 1.000 orang dalam programnya bekerja sama dengan pemerintah. Maka pemerintah akan memberikan subsidi kepada Metro TV misalnya ya dalam bentuk entah itu pajak, entah itu alokasi anggaran. Kita seperti halnya burden sharing yang dilakukan oleh BI dan Kementerian Keuangan. Jadi ini burden sharing, membagi risiko antara Metro TV dengan pemerintah. Nah itu sangat mungkin bisa dilakukan gitu, dan itu bisa gitu. Pak Heri, kalau kita bicara anggaran, ini kan wilayah fiskal ya. Kalau kita lihat RAPBN 2026 itu defisitnya dirancang sebelum nanti diputuskan diubah atau tidak, itu dirancang defisitnya 636,8 triliun rupiah, itu sekitar 2,48% dari PDB. Undang-undang mematok hanya bisa 3%. Anda setuju tidak Pak Heri kalau Menteri Keuangan Purbaya kemudian memperbesar defisitnya, tapi tidak melanggar aturan, jadi di bahasa sehari-harinya dipentokin ke 3% dari PDB. Anda setuju tidak Pak Heri? Menurut saya tidak, itu berisiko tinggi. Kalau dipentokin sampai 3%, itu bisa kepleset. Gitu. Yang paling penting itu dilakukan adalah bagaimana, sekarang gini, saya mau ulang tadi soal bagaimana kontribusi Temasek gitu ya. Temasek itu memberikan kontribusi begitu besar, dan Pak Prabowo itu seringkali... Baik, Pak Heri, kalau saya bilang, kalau Pak Heri mengatakan 3% itu beresiko, kalau kita kembali, katakanlah waktu saat COVID Pak, waktu itu malah 3% dilonggarkan dan pemerintah benar membuat defisitnya kalau tidak salah jadi 6% terhadap PDB, tapi dengan disiplin fiskal, disiplin anggaran, kembali lagi Pak ke angka 3% itu, dinormalkan lagi. Apakah dalam kondisi yang sekarang harusnya lebih baik daripada COVID, Anda tidak yakin bahwa pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Purbaya, bisa menjaga tetap di 3% Pak, tidak lewat dari situ? Bukan soal itunya. Kalau kita benchmarkingnya dengan COVID, ketika masa COVID 2020 itu kan force majeure ya, kondisi COVID itu. Kondisinya luar biasa, kemudian kita longgarkan. Tapi kan bisa dikembalikan ke 3% Pak Heri? Tentu bisa, tapi jangan lupa, secara politik, ketika sudah menempel di 3%, ada potensi tergelincir. Ketika tergelincir, ini kan potensi impeachment bisa terjadi kepada presiden. Jadi ada risiko politik yang besar karena ada pelanggaran undang-undang di situ. Bagaimana kalau kemudian caranya pemerintah itu menjaga defisit 3% dari PDB,
itu bukan dengan menjaga angka defisitnya Pak, bukan nominal defisit, tapi memperbesar PDB-nya. Sehingga kemudian secara nominal ketika PDB membesar, angka 3% itu tidak terlewati. Artinya kan menciptakan lebih banyak pekerjaan, menciptakan lebih banyak pendapatan, supaya kemudian PDB-nya yang membesar Pak Heri. Bisa seperti itu tidak? Bisa, PDB memperbesar itu kan ada prasyarat. PDB perbesar itu adalah prasyaratnya pertumbuhan ekonomi kita tinggi. Perekonomian kita tumbuh tinggi itu artinya kalau kita ngomongin fiskal pemerintah, pemerintah punya ruang gerak fiskal yang lebih luas. Persoalannya kan ini terbatas. Karena terbatas ini seperti misalnya apa? Kita sekarang harus bayar bunga utang sekitar 500 triliun misalnya. Nah ini adalah bagaimana Menteri Keuangan ini mampu memiliki terobosan-terobosan dari sisi penerimaan negara. Panggil aja tuh Dirjen Pajaknya sama Dirjen Bea Cukai. Kali kita harus melakukan ini. Kalau Anda nggak bisa melakukan ini, ya sudah, Anda tidur aja. Misalnya kayak gitu. Ini Perlu kan badan ini penerimaan harus ada perlu badan penerimaan negara tidak Pak Heri? Ini kan wacana yang sempat tersebut-sebut nih di beberapa waktu yang lalu nih, tahun lalu. Ya. Nah kalau menurut saya sekarang ini belum waktunya gitu. Karena begitu kita akan memerlukan itu sekarang ini kita artinya akan membutuhkan tambahan birokrasi baru. Tambahan birokrasi baru, perlu adaptasi baru segala macam. Mungkin nanti akan keperluan pegawai baru segala macam. Sekarang pakai aja yang ada dulu gitu. Pakai yang sudah ada. Dengan kreatif dan dengan berani tapi dengan berhati-hati, itu kata kuncinya. Terima kasih Direktur Next Indonesia Heri Gunawan sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Heri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.